Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, untuk hari ini Ibu absen dulu ya teman-teman. Baik, Bu. Mbak Livi, Hadir. Sela, Hadir. Amalia, Hadir. Intan, Hadir. Tias, Hadir. Ella, Hadir. Elvi, Hadir. Iha, Oh iya, Mo. Fariha, Hadir. Dewi, Tiga, Nabila, Iza. Hadir. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui yaitu pengertian zat, pengertian wujud zat dan Model. bukan, tapi perubahan wujud zat. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu perubahan wujud zat? Belum. Nah, sebelum itu kita harus masuk ke materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, materi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Nah, untuk contohnya yaitu es batu. Kalian apa pernah melihat es batu? Pernah. Juga Nah, proses pembuatan es batu, apakah kalian tahu? Tahu. Nah, perubahan wujudnya itu namanya apa? Nah, di sini ada perbedaan sifat zat, yaitu yang pertama yaitu zat padat. Untuk zat padat, bentuk dan volumenya itu tidak tertentu atau tidak bisa berubah. Nah, untuk partikelnya rapat dan padat. Jadi jarak partikelnya itu tidak bisa bergerak bebas atau tetap gitu loh. Nah, selanjutnya yaitu zat cair. Nah, zat cair ini volumenya tertentu tergantung pada apa? Bukan, volumenya tergantung pada bentuknya. Bentuk padatnya. Nah, partikelnya yaitu partikel renggang atau tidak rapat. Jadi kan kalau cair kan masih bisa kayak gerak-gerak gitu. Jadinya partikelnya renggang. Dan partikelnya bisa bergerak bebas dan terbatas. Kayak wadahnya itu kan segini. Jadi partikelnya cuma bergerak di wadah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu gas. Gas ini tidak memiliki volume dan jumlahnya dan bentuknya tidak tertentu. Jadi kayak menyebar gitu loh. Jadi partikelnya itu renggang. Terus bergeraknya bebas. Jadi kayak semisal kayak asap ya. Asap kan di kelas gini kan. Jadi kayak menyebar gitu. Nah, ini untuk diagram perubahan wujud zat, yaitu padat ke gas namanya apa? Menyublim. Ya. Kalau gas ke padat Mengkristal. Nah, kalian tahu apa itu menyublim? Enggak. Nah, nanti kita bahas ke slide selanjutnya. Sekarang maunya. Jadi untuk gas ke cair itu namanya mengembun dan cair ke gas itu namanya menguap. Sebaliknya gitu. Jadi yang kayak kuning ini melepas
memerlukan kalor. Jadi kayak kalau contohnya menyublim kan kayak butuh panas ya. Jadinya memerlukan kalor. Kalor itu apa? Kalor itu ya panas. Zat panas. Iya. Iya Bu. Iya perpindahan panas. Tutur jamnya Bu. Nah, selanjutnya yaitu materi meleleh dan membeku. Apa sih meleleh itu? Ada yang tahu nggak? Seperti es krim. Iya. Apa Bu? Maksudnya meleleh itu apa? Kayak partikel zatnya itu gimana? Daripada ke cair. Iya, daripada ke cair. Ya, pintar. Ikatan lemah. Iya, benar sekali. Iya, betul. Meleleh itu perubahan wujud dari meleleh itu perubahan wujud dari padat ke cair. Nah, partikelnya itu kenapa kok bisa menjadi cair? Karena partikelnya bergetar dengan cepat. Jadi kayak habis bergetar dengan cepat kan itu membuat renggang gitu loh. Jadi itu menyebabkan meleleh. Nah ini contohnya yaitu es batu yang meleleh. Bu, mau tanya. Iya. Es batu mesin sama es batu. Es batu yang dari mesin sama es batu yang kita bukan sendiri itu lebih cepat mana soalnya? Dan cepat mana? Mesin. Oh, lebih cepat mesin. Melelehnya juga mesin. Iya. Kenapa? Kalau es batunya yang masih bukan itu gimana? Bu? Itu Sampai lebih lama melelehnya kalau bukannya yang biasanya kalau saya ya pengalaman saya itu kalau yang bening itu malah lebih cepat. gitu. Meleleh. Itu ya Lia. Ya. Oh, Lia juga itu ya. Tidak tergantung. Ya kalau es batu kristal bedanya apa sama es batu biasa? Itu bisa ya. Bentuknya sama. Bentuknya belum. Nah selanjutnya yaitu membeku. Air kehilangan energi panas dan partikelnya bergerak lambat. Jadi kan kayak jadi padatan gitu loh. Kan partikelnya bergerak lambat jadi kayak menumpuk jadinya membeku. Selanjutnya yaitu menguap dan mengembun. Siapa yang pernah tahu fenomena menguap? Tahu. Ya, contohnya apa? Pakaian panas. Iya. Kering saat dijemur. Iya. Itu menguapnya mengeluarkan uap, Bu. Enggak. Kalau Ngantuk menguap ngantuk. beda. Ini menguapnya karena kalor. Jeweran jebur. Ibunya kok ketawa sih, Bu? Selanjutnya yaitu mengembun. Lah, kalian pernah tahu nggak kalau rumput di pagi hari itu banyak yang idip-idip? Iya, Bu. Tahu. Iya, harus rumput, Bu. Karena kaca juga gitu, genteng juga gitu, Bu. Sepeda juga tahu. Iya, kalau Nah, ini terjadi karena apa? Bun, seng di kamar mandi. Ya. Gitu, Bu. Ini terjadi karena apa mengembun itu? Karena gas kehilangan energi panas, Iya. bisa cair. Kondensasi, Ini Bu. juga bisa terjadi pada yang siklus air itu. apa sih terus? Oh, yang gini itu, Bu. Iya. Terus air bolong itu. Yang itu loh, air laut yang terkena panas Iya, Bu, matahari. sudah, Bu. Skip aja ini anak-anaknya. Selanjutnya yaitu menyublim dan mengkristal. Pernah Ini kalian udah pernah ada tahu idealnya, itu? Bu. Kalian pernah tahu kapur barus? Tahu. Itu merupakan contoh benda yang bisa menyublim. Gimana, Bu, contohnya? Kok bisa Kok bisa menyublim kapur barus? Soalnya itu kan padat, terkena udara jadinya Mengecil sendiri. Mengecil. Oh, gitu. Oh. Selain kapur barus apa, Bu? barus. Bos. Iya, tawas. Tawas juga bisa, Bu? Ya, bisa. Apa ya yang jadi bahannya apa, Bu? Kok bisa? Tawas. Iya, betul. Kenapa kok disebut menyublim? Karena itu dari padat menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Oh.
namanya? Apa Bu? Salju. Belum pernah ketemu Bu, ya Allah pengen. Ada Salju, salju Bu, kita biar tahu ke luar pernah. negeri ya. Pernah salju Bu. Itu paling gampang itu yang itu garam, pembuatan garam. Nah, Oh, itu kristal. Gimana caranya Bu? Iya. Kan itu, mengkristal kan dari gas menjadi Ayo Bu, pakai garam Bu. gas menjadi padatan. Kalau garam kan itu air laut kan, terus kan Iya. menguap. Nah, terus oh bisa gitu. jadi padatan. Terus Garam yang bagus gimana Bu? Gimana ya? garam yang bagus garam itu gambar gimana perahu ya? warna kuning dan sisal. Gimana sih Sob? Oh ini bisa Nah. buat bahasa terus bagus sih Sob. Nah, untuk materi ini kesimpulannya yaitu zat dapat dibagi menjadi 3 wujud, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu untuk untuk bentuk dari zat-zat tersebut yaitu padat memiliki volume tetap. Lalu untuk cair menyesuaikan bentuknya, jadi menyesuaikan padanya ya. Iya Bu. Iya. Tidak menyesuaikan es batunya. Ini yang cair, Oh Mbak. gitu, maaf Bu. Belum cara Kuman jadi. Untuk gas itu menyesuaikan bentuk juga, seperti parfum itu. Untuk perubahan wujud terjadi karena penambahan atau pengurangan energi panas tadi yang melepas atau memerlukan kalor dan melepaskan kalor. Dari penjelasan yang saya paparkan ini, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Jangan boleh. Kalau tidak ada, saya akan membagi LKPD. Gak mau. Iya Bu. PR. Aja Bu. Nah, ini untuk LKPD-nya. Mandiri toh Bu. Enggak kelompok, Mbak. Bantah. Dan Kalau operator LV. Nah. operator LV. Untuk LKPD ini tujuannya yaitu mengidentifikasi wujud zat melalui contoh fenomena sehari-hari yang saya sebutkan tadi, yaitu kayak pembekuan dari air ke es batu menjadi es batu tadi, terus pengembunan tadi yang ada di pagi hari itu. Nah, untuk petunjuknya yaitu bacalah dan pahami setiap langkah kegiatan LKPD. Jadi harus urut ya kerjakannya. Nah, untuk langkah kerjanya yaitu mengamati. Yang pertama, mengamati yaitu itu ya kayak es yang dikeluarkan di freezer lama-lama nanti berubah jadi apa. Yang kedua yaitu menanya, yaitu kalian harus membuat pertanyaan dari fenomena yang kalian lihat nanti di rumah ya. Gak mau. Selanjutnya yaitu menentukan hipotesis atau dugaan sementara dari wujud zat masing-masing fenomena yang kalian lihat tadi. Selanjutnya yaitu ada tabelnya. Nah, tabel ini nanti kalian isi sesuai dengan ini. Kan ini udah saya kasih fenomenanya yaitu es mencair, air mendidih, kabut barus yang menyublim lah. Ini nanti diisi perubahan wujudnya. Seperti semisal ya, es mencair itu perubahan wujudnya dari padat ke cair. Nah, untuk yang kelima yaitu membuat kesimpulan, dan yang keenam yaitu refleksi. Ini waktunya sudah hampir habis. Untuk LKPD-nya dikumpulkan hari Senin ya. Iya. Baik. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.